Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Mohon menunggu sejenak. Kami masih sedang mengusahakan Pak Erwin ada kendala untuk masuk ke sesi. Oke, hai. Halo, Pak Erwin. Halo. Oh iya, Pak Erwin sudah masuk. Thank you, Pak. Ini di room kita sudah ada total 13 attendees. Mungkin kita akan start, Pak Erwin, atau mau menunggu sebentar lagi, mungkin sampai peserta masuk dulu. Sebentar lagi ya. Kita tunggu sebentar ya. Okay. Jam 3 kan? Jam 3. Oke. So, Hadi, we are going to speak in English. So far sepertinya partisipansnya lokal, Pak. Otherwise kalau ada dari partisipan dari luar mungkin. Halo, mohon maaf Pak Hadi, Pak Erwin. Oh iya, silakan. Ini mulainya jam 14.50 14.50 betul, bukan jam 3 ya. Oh baik. Pak Erwin mungkin kalau materi sudah ready bisa dibawakan, Pak. Oke, bentar. Alright. So can we start it now? We start now. Oke, selamat siang para hadirin seminar Lab Indonesia yang kami hormati. Pada sesi kali ini kita akan membahas about overview of SNI certification process and laboratory testing for industry, for consumer product industry. So especially in our country, di negara kita, kita mengaplikasi SNI, Standar Nasional Indonesia, Indonesian National Standard. So kenapa kita memberlakukan itu? Kita akan membahasnya. Kemudian yang kedua mengenai SNI proses sendiri, dan yang ketiga tentang aturan dari Kementerian Perdagangan yang baru, yaitu yang dikenal sebagai K3L. Yang keempat tentang profil dari Qualis, Lab and Certification Body. What is Qualis? Dan kemudian terakhir yang kelima, mengapa Qualis? Oke, kita akan mulai slide kita. Firstly, why SNI is needed and is a must. Pertama, kita harus mengerti dulu keadaan demografik Indonesia dan quality matters in Indonesia. Pertama, tentang population, demographic. Demographic itu adalah segala sesuatu mengenai kependudukan. Jadi yang pertama kita bahas population dulu. Indonesia is the number 4, the most populous country in the world. So Indonesia di bawah China, India, and US, which is they are since more production country. China, India, US lebih ke arah negara produksi. Sementara Indonesia dan negara-negara di bawah itu, except Japan,
lebih kepada lebih acting as a buying destination country, sebagai negara penjual saja, sebagai negara tujuan penjualan barang. Apalagi Indonesia dengan 260 million people, maka it's look like sexy sebagai tujuan negara negara produksi. Slide berikutnya adalah mengenai bonus demografik. Ini adalah bonus demografi kependudukan di Indonesia. Kalau kita lihat, laki-laki warna biru, perempuan warna orange, it look like the same, almost the same. Jadi perimbangan kependudukan di Indonesia itu bagus sekali, seksi sekali. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat lagi, dikatakan bonus demografi seandainya usia produktif negara itu berkisar di sini adalah 2 berbanding 1. Artinya usia produktif di sini cowok dan ceweknya, laki-laki dan perempuannya itu 2 orang, dan kemudian hanya mensupport 1 orang. 1 orang which is a baby or the elder. Jadi 2 banding 1. Usia produktif di sini hanya mensupport 1 orang bayi, either bayi or either manula. 2 banding 1. Maka negara itu disebut bonus demografi. Di dunia yang seperti ini jarang, hampir tidak ada. Kalau kita lihat di China, perempuannya seperti ini. Perempuannya seperti ini. Laki-lakinya juga seperti ini. Perempuannya lebih sedikit. Karena in the past, China memberlakukan one child policy. 1 anak saja. Jadi kemudian kalau anaknya cewek, maaf, banyak yang diaborsi. Sehingga ceweknya sedikit. Sehingga kemudian mengalami masalah pernikahan dan baby bond-nya kecil. Singapura apalagi. Jadi ini yang kedua mengenai demografi. Betapa Indonesia menarik sekali untuk dituju, untuk dijual berbagai barang produksi. Ladies and gentlemen, now about newborn baby. Tingkat kelahiran bayi di Indonesia. 34 provinsi di Indonesia, ini 34. Dan ini adalah tahun 2016 ya. Jadi 4 years ago itu sudah 4,8 juta baby. 4,8 juta baby. Mungkin sekarang sudah 5 juta baby. Setiap tahun lahir. Can you imagine is the same with Singapore population? Sama. Satu Singapura itu penuh dengan bayi-bayi Indonesia. Same. Bayangkan betapa banyak mainan yang diperlukan. AMI, Asosiasi Mainan Indonesia, menyatakan bahwa satu baby itu tingkat kebahagiaannya minimal mempunyai 2 mainan. Minimal. Jadi Indonesia need 10 million toys. And then after that the babies grew up. Pertama mereka membutuhkan mainan yang simple, teeter and sounding. Tetapi begitu mereka grow up, mereka juga perlu mainan yang lebih besar lagi, mobil-mobilan dan lain sebagainya, yang jumlahnya juga 10 million, which is Indonesia cannot achieve yet. Itu tentang newborn baby. Mengapa kita perlu SNI? Kemudian number of marriage in Indonesia. Jumlah pernikahan di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2015, kalau kita lihat berkisar di angka 2 juta pasang yang menikah. Orang baru menikah maka memerlukan AC baru, kulkas baru, selimut baru, ranjang, semuanya serba baru. Fortunately sekarang Indonesia memberlakukan semuanya SNI wajib, AC SNI wajib, kulkas SNI wajib, toys SNI wajib, everything.
Itu tadi mengenai mengapa SNI baru diperlukan. Kemudian sekarang mengenai tadi, karena kependudukan di Indonesia, demografi Indonesia begitu menarik. The second reason why SNI is needed because of the quality matter. Ini data dari Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa tahun 2015 64% saja produk yang terjual di pasar itu yang sesuai dengan standar. Dan kemudian tahun 2016 atau tahun berikutnya naik menjadi 83%. Tetap saja ini kurang baik karena masih ada sekitar 10% lebih, belasan persen yang tidak baik. Itu di tahun 2016. Sekarang makanya SNI mandatory SNI untuk berbagai macam produk ditingkatkan jumlahnya. Kemudian ini adalah dari BSN, tetap juga nih the reason quality matters. Pemerintah menginginkan agar kita meningkatkan daya saing kita, daya saing competitiveness dari produk-produk Indonesia agar dapat bersaing di dunia internasional. So itu briefing singkat why SNI is needed, why SNI is a must in our country. Pemerintah harus melindungi bangsanya sendiri yang besar, yang sangat menguntungkan kependudukannya karena bayi yang besar, pernikahan yang cukup, jumlah penduduk yang menarik sehingga tidak diserang berbagai macam atau tidak dibanjiri oleh berbagai macam produk-produk dari luar. Kira-kira seperti itu penjelasan singkat kenapa SNI harus diwajibkan. Tentu tidak semuanya. Ada kriteria kenapa produk harus diwajibkan SNI. Demikian. Kemudian yang kedua adalah tentang SNI proses. Di Indonesia dikenal skema 1B and skema 5, skema 5. Skema 1B itu diperuntukkan pada saat ini hanya untuk SNI wajib toys, mainan anak, dan baju bayi. Dua-duanya itu di bawah Kementerian Perindustrian. Kemudian skema 5 itu untuk berbagai macam produk-produk listrik dan LED luminaire dan juga kabel listrik dan yang lainnya juga. Itu oleh Kementerian Perindustrian, juga ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Apa bedanya antara skema 1B dan skema 5? Perbedaan utamanya terletak pada bahwa skema 1B hanya diperlukan pengambilan barang saja di negara country of origin, di negara produksi atau negara asal. Jadi kita hanya mengambil barang sesuai dengan agreement kita yang mana lembaga sertifikasi akan memilih produk yang harus diambil secara random di pabrik di negara asal. Tidak ada audit dan tidak ada hanya mengambil sampel saja. Kemudian skema 5 itu memerlukan audit based on clause ISO 9001. Jadi auditor kita harus melaksanakan audit di negara asal, di pabriknya. Auditnya berdasarkan standar dari BSN dan Kementerian Perindustrian atau Kementerian Teknis terkait adalah berdasarkan ISO 9001. Itu bedanya. Jadi harus ada audit di samping ada pengambilan sampel. Ini adalah skema 1B. Jadi application dan terus kemudian applicant, consumer mengisi application form dan terus kemudian kita menentukan samplingnya yang mana, kemudian kita bawa pulang ke lab, sampelnya kita tes dan kita review apakah itu pass atau fail.
Dan kemudian kalau oke, kita akan mengisukan sertifikat, dan kemudian kita akan membantu registrasi NPB-nya jika diperlukan. Jika fail, maka ulang lagi dari awal. Itu skema 1B. Berikut adalah skema 5, di mana akan ada audit di pabrik. Dan ini membutuhkan 4 sampai 6 hari auditnya. Tergantung produknya. Dan kemudian setelah itu akan dilaksanakan juga sampling, pick up sampel di pabrik itu, luminaire atau kulkas atau air conditioner, water pump, kita akan ambil dan kemudian kita akan tes. Membutuhkan waktu various. Jadi dari 5 hari kerja sampai 5 minggu juga bisa, tergantung produknya apa. Begitu. Kemudian kalau dia pas, kita akan isu sertifikat SNI-nya, dan kemudian setelah itu kita akan urus surat izin edarnya di Kementerian Perdagangan, NPB registration. Nah, itu tadi adalah proses-proses SNI. Saya mau mengemphasize bahwa proses SNI itu tidak sulit. Proses SNI itu mudah, tidak sulit. Kami sendiri menyediakan, Qualys sendiri menyediakan one stop shopping, di mana kami memberikan konsultasi gratis dalam hal ini. Jadi sekali lagi tidak sulit. Kemudian di samping SNI, Indonesian National Standard, ada juga K3L, singkatan dari keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. K3L ini didasarkan oleh Permendak, Peraturan Menteri Perdagangan kita. Barang-barang ini seperti berikut. K3L-nya adalah tentang E&E, elektrik dan elektronik produk. Barang-barang berikut ini adalah barang-barang yang tidak ada SNI wajibnya. Tetapi soon barang-barang ini akan under mandatory SNI. Soon. Kita tidak tahu kapan, harusnya sudah, tetapi karena pandemik maka Kementerian Perindustrian menundanya. Tetapi ini akan sebenarnya. Nah, barang-barang ini, elektrik dan elektronik ini diwajibkan untuk dilakukan pengetesan di laboratorium-laboratorium di Indonesia sebelum diedarkan. Laporan hasil uji, report, itu akan kita upload ke website Kemendak, dan kemudian Kemendak akan mereview, dan kemudian Kemendak, Ministry of Trade, akan memberikan nomor K3L untuk applicant. Nomor applicant itu, nomor K3L itu kemudian di-attach di produknya, di labelnya sebagai izin edar. Jadi banyak yang belum mengerti atau belum mengenal K3L ini. Dalam beberapa bulan terakhir ini kami mendapatkan begitu banyak kabar penindakan baik dari kepolisian maupun dari Kementerian Perdagangan. Ini tentang K3L, Electric and Electronic Product. Selanjutnya juga ada K3L untuk barang-barang chemical dan tekstil. Sorry, judulnya salah. Jadi tekstil, selimut, kasur, dan lain-lain ini handuk harus juga dilakukan pengetesan. Oke, kita akan ke poin keempat, yaitu Qualys Profile, profile Qualys. Mohon maaf, Pak Erwin. Halo, Pak. Itu di interupsi sebentar, Pak. Di screen Bapak mungkin bisa di-minimize, Pak, kalau ada menu lain yang lagi terbuka. Soalnya di sini ada tampilan blok hitam begitu. Ada feedback dari attendees. Terima kasih, Pak.
Just now. Oke, sudah. Blok hitamnya masih ada Pak, ini malah makin besar Pak. Mungkin bisa diturunkan dulu Pak PowerPoint-nya, maksudnya di stop share, kemudian di share kembali Pak. Better? Better. Lebih baik. Kita masuk ke poin keempat, about Qualys profile. Berikut terlampir picture adalah foto laboratorium Qualys seluas 5 hektar di Tangerang, terdiri dari 4 building, 5 hektar, dan ya menurut Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral yang sering mengaudit kami, mereka mengatakan bahwa Lab Qualys adalah yang terbesar dan terlengkap dalam arti dalam satu compound, in one location. Dan kemudian Qualys juga tidak mengsubkon semua sampel-sampelnya, tapi dites di in-house lab kami sendiri. Ya, itu yang pertama tentang Qualys. Jadi all tested in our own house lab. Yang kedua, Qualys in number. Kami punya 4 lokasi, ada di Tangerang lab, Jakarta office, kemudian ada Medan dan Surabaya juga. Mempunyai 5 department, quality management, SNI, product certification, kalibrasi, lab testing, dan kemudian tim inspeksi. Semua itu, 5 department itu accredited by the government, menserve 12 bidang industri dan mempunyai saat ini hampir 200 orang profesional engineer. Ini perjalanan Qualys, kami didirikan tahun 2012 dan sekarang 2020 kami Qualys sudah diakreditasi oleh pemerintah dalam 5 bidang kategori yang penting menurut kami. Oke, this is it. Qualys diakreditasi oleh pemerintah, dalam hal ini dilegalisasi atau dinyatakan legal dan berkemampuan dalam melakukan testing, inspeksi, dan sertifikasi. Kami diakreditasi oleh pemerintah dalam hal laboratorium penguji, kemudian yang kedua dalam hal produk sertifikasi. Sebagai lembaga inspeksi, saat ini BPP, Badan Penanganan Bencana Nasional, banyak melakukan inspeksi untuk produk-produk hazmat dan maskernya sebelum diberikan kepada rumah sakit. Kemudian lembaga kalibrasi juga. Dan kemudian yang kelima adalah Qualys juga diakreditasi oleh negara dalam bidang sertifikasi sistem manajemen mutu. Di bawah ini adalah foto Ketua BSN, Badan Standarisasi Nasional, juga membawahikan Bapak Kuku. Beliau mengatakan bahwa akreditasi itu penting. Akreditasi itu memastikan bahwa kita berkompeten dan kemudian kita membangun kepercayaan publik bahwa kita mampu. Jadi jika Bapak Ibu mencari
lab, maka akreditasi itu penting. Harus mencari lab dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Berikutnya tentang Qualis adalah tentang kemampuan, capability, testing dan kaliber dan certification-nya. Sebenarnya ada 12 bidang, tetapi di sini ada sekitar 16. Baris pertama ini semuanya SNI wajib ya, sudah wajib. Dalam hal softline, Qualis dapat melakukan testing di bidang tekstil, kain, baju, pakaian jadi, sweater, sepatu juga di sini. SNI wajibnya adalah pakaian bayi. Termasuk di sini juga handuk. Kemudian semua jenis toys, listrik, elektrik or non-elektrik, wooden toys, outdoor toys, anything, fiber optic, it will be very important in near future. Kemudian ada audio video, speaker, TV, dan LED luminaire. We are leading as a #1 lab and LED and luminaire, home appliances, AC, air conditioner, refrigerator, washing machine, seperti itu. Juga later on EMC, electromagnetic compatibility, ini juga akan memainkan peranan penting dalam hal kehidupan kita later on in near future, berkaitan dengan berbagai macam gangguan elektromagnetik dalam kehidupan kita yang bisa harmful kesehatan kita. Kemudian ada radio frekuensi dan Bluetooth yang juga akan memainkan peranan penting dalam kehidupan kita in near future. Ini semua EMC dan radio frekuensi atau RF pada saat ini berada di bawah sertifikasi naungan Kementerian Pos dan Telekomunikasi, Kemkominfo ya, komunikasi. Kementerian Informatika dan Komunikasi. Selanjutnya ada renewable energy, tenaga surya, dan kemudian baterai. Baterai juga kita juga telah ditunjuk oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sebagai lab uji baterai. Dan tak kalah pentingnya, saudara-saudari, adalah masker. Ya, karena berbagai pihak di Indonesia maupun di luar negeri, sekali lagi, melihat betapa potensialnya market di Indonesia, maka dalam dan luar negeri memproduksi ramai-ramai masker. Dan itu dijawab secara tegas oleh pemerintah untuk melakukan sertifikasi semua produk masker. Tidak saat ini, tetapi near future akan. Dan sekali lagi, Lab Qualis adalah salah satu lab yang ditunjuk by government untuk melakukan testing itu. Next adalah kalibrasi. Ini adalah Qualis di berbagai negara. Kami punya staff di berbagai negara untuk membantu kami dalam melakukan sampling. Seperti dilihat di layar, di China kami punya sekitar 6 orang, di Vietnam, Thailand, di Inggris, di Netherlands, Bangladesh, dan India juga kami mempunyai orang. Hal ini tentu saja mempercepat proses bisnis oleh para customer kita yang mengutamakan waktu adalah segala-galanya. Jadi harus cepat. Qualis in Gallery. Berikut nanti adalah foto-foto tentang Qualis. Ini adalah foto lab kami di lab medium and high voltage test laboratory. Lab ini mampu melakukan testing untuk kabel listrik sebesar 150.000 volt. 150 kilovolt. Hanya ada 2 labnya di Indonesia, satu punya negara, PLN, satunya punya Qualis. Ini salah satu foto-foto, ini foto-foto tentang uji testing kabel listrik. Dan ini tentang uji LED dan luminaire, di mana Qualis pada saat ini adalah leading lab dalam pengujian lampu dan luminaire. Ini adalah foto laboratorium electromagnetic anechoic chamber dengan integrated turntable. Sedikit sekali yang punya lab ini di Indonesia. Jadi
kita bisa membaca tingginya bahaya elektromagnetik yang akan membahayakan tubuh manusia melalui lab ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah mengapa Qualys? Saya hendak menarik perhatian saudara-saudari bagaimana untuk memilih certification body yang berkualitas. Yang paling bawah adalah tentang reputation. Bapak Ibu harus mencari laboratorium produk atau certification body yang dikenal oleh pasar. Dikenal oleh pasar ini dikenal oleh komunitas, misalnya kalau mainan dikenal oleh komunitas mainan dalam arti toys marketnya, dan juga dikenal oleh government. Experience, satu hal lagi, berpengalaman. Kemudian naik ke level 2 mengenai akreditasi. Apakah lab-nya dan certification body-nya, LS Pro-nya itu telah diakreditasi oleh CAN, oleh Komite Akreditasi Nasional, oleh pihak yang berwenang, oleh negara. Dan secara teknis ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian-kementerian teknis, bisa Kementerian Perindustrian, ataupun Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, atau juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian yang ketiganya adalah scope atau ruang lingkup. Apakah lab ini, lab yang akan dituju itu mempunyai atau ditunjuk pemerintah dalam ruang lingkupnya? Apakah toys mampu dilakukan testing di lab tersebut? Apakah lampu boleh? Apakah pelumas boleh? Apakah masker lab ini ditunjuk oleh pemerintah? So we need to be diligent, cermat dalam hal ini. Kemudian level keempatnya kita juga harus mencari tahu tentang lokasi. Lokasinya jauhkah? Karena akan mengakibatkan biaya, termasuk dalam pengambilan sampel. Apakah auditornya atau pengambil sampelnya harus terbang dari Jakarta dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah lab ownership, kepemilikan lab. Apakah LS Pro-nya yang mensertify produk ini mempunyai lab? Apakah mereka mensubkon sampel-sampelnya keluar? Karena itu juga akan menentukan harga jual barang Bapak dan Ibu dan menentukan harga certification-nya juga. Demikian briefing tentang overview SNI proses dari Qualys Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ya terima kasih Pak Erwin atas paparannya. Kami di sini kita melihat ada 44 partisipan yang join di sesi webinar ini, dan barusan kita ada informasi juga dari pihak Pamerindo. Sesi kita akan sisa 4 menit terakhir, Pak. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, kita buka untuk sesi diskusi interaktif. Mungkin ada, atau mungkin bisa melalui panel Q&A bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, mungkin sebagai ini pembuka, tadi sebelumnya pada saat sesi Pak Erwin presentasi ada pertanyaan di sini dari Pak Husni Ridayanza. Pertanyaannya, apakah SNI ini memang dibuat murni di Indonesia atau mengikuti acuan luar negeri dan divalidasi ulang, seperti itu. Tadi sudah kita respon juga di kolom chat bahwa untuk standar SNI ini sepenuhnya dikembangkan di Indonesia dan melibatkan pelaku industri, kemudian ada perwakilan dari regulator, Kementerian Teknis, dan akhirnya standar SNI ini disahkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN.
Sebagai contoh, karena situasi pandemi saat ini, standar untuk produk masker kain atau masker medis itu juga diakselerasi penerapannya oleh Badan Standarisasi Nasional dan Kementerian Kesehatan. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Erwin, Lab Qualis saat ini menerima pengujian untuk produk masker kain dan juga untuk beberapa parameter yang terkait dengan alat pelindung diri atau APD, begitu. Nah, kemudian apakah SNI ini divalidasi di Indonesia? Itu juga benar. SNI ini divalidasi oleh komite teknis dan kemudian melalui proses jejak pendapat publik sebelum disahkan. Dan ada beberapa tenaga ahli di Laboratorium Qualis yang sudah terdaftar di komite teknis di beberapa kementerian teknis terkait yang turut berpartisipasi juga dalam formulasi standar dan penyusunan skema sertifikasi produk. Seperti itu. Oke, kita di 2 menit terakhir. Mungkin jika ada pertanyaan lain, kami masih menunggu di kolom Q&A. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu dipersilakan. Oke, ada pertanyaan, apakah metode uji pada produk APD seperti masker, glove, dan produk lain seperti lubrikan elektronik adalah standar baik alat maupun prosedurnya? Dari Pak Erwin mungkin bisa melihat di kolom Q&A juga, Pak. Bisa dibuka mungkin, ada pertanyaan di bagian bawah, Pak, Q&A. Metode uji pada produk APD seperti masker, glove, dan produk lain seperti lubrikan elektronik adalah standar baik alat maupun, mungkin maksudnya adakah standar baik alat maupun prosedurnya? Oke. Masker, APD, dan lain-lain produk itu metode testingnya tentu ditentukan oleh pihak yang berkompeten, dalam hal ini pemerintah. Dalam hal pemerintah, maka itu adalah BSN, Badan Standarisasi Nasional. Mereka yang menentukan standarnya. Standarnya itu dapat diambil dari berbagai macam standar internasional. Misalnya toys, BSN merefer dari European Norm (EN), jadi standar-standar Eropa. Elektrik dan elektronik, BSN merefer dari IEC, itu adalah standar-standar listrik dari Amerika Serikat. Begitu juga dengan masker dan lain-lainnya, metode ujinya juga ada, dan itu adalah standar-standar yang dikenal di dalam komunitas internasional. Saya belum bisa pasti menyebut standarnya, tetapi yang pasti pemerintah pasti merefer standar-standar yang baik, yang berkompeten. Begitu Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Erwin. Semoga cukup menjawab bagi partisipan yang bertanya. Sudah direspon. Oh, ternyata kita masih ada sampai 15.30. Oh, kita masih ada 3 menit lagi. Silakan bagi peserta lain mungkin ada pertanyaan di 3 menit terakhir. Tes apa saja yang dapat dilakukan di Qualis untuk baterai? Pada saat ini
kita dalam hal ini Kementerian Teknisnya adalah Energi Sumber Daya Mineral, mereka yang membuat tesnya. Testing yang pasti itu belum ada. Belum ada kepastian dari Permen, dari ESDM mengenai tes apa saja. Tetapi memang draftnya sudah ada. Saat ini kami tidak dapat menjawab hal itu. Ya, kami belum bisa menjawab hal itu karena memang permen untuk kepastian testing baterai itu belum ada. Baik, terima kasih Pak Erwin. Mungkin sebagai informasi tambahan bagi penanya di sini, kebetulan di sesi yang bersamaan dengan kita saat ini live sedang ada sesi diskusi juga di Kementerian ESDM untuk pembahasan standar uji dan skema sertifikasi untuk baterai litium. Dalam hal ini kebetulan untuk jenis baterai litium ion dan target dari Kementerian Perindustrian itu mungkin di 1-2 rapat berikutnya, mungkin sekitar 2-3 minggu dari sekarang itu bisa difinalisasi. Bagi di sini Bapak atau Ibu yang berminat untuk ada memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait dengan kapabilitas Qualys untuk pengujian baterai, di sini kami akan meninggalkan informasi di chat box untuk nomor yang bisa dihubungi lebih lanjut nantinya. Ya, terima kasih. Oke. Kita ada 1 menit terakhir, silakan Bapak Ibu bagi ada pertanyaan lain mungkin. Boleh share screen. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, sesi hari ini dari Qualys juga kita cukupkan, bukan dengan waktu yang terbatas juga. Pak Erwin, terima kasih atas waktunya dan paparan yang menarik hari ini. Untuk waktu dan tempat kita kembalikan ke host. Terima kasih sudah hosting Laboratorium Qualys Indonesia hari ini untuk pemaparan terkait overview of SNS certification process dan laboratory testing for consumer product industry. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu untuk semua. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Erwin, Pak Hadi. Terima kasih Pak.